wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oli Maulani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang negara Kirgistan yang ada di Asia Tengah. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke profil negara. Nama negara Kirgistan atau Republik Kirgiz. Nah, ibu kotanya itu Bishkek, lalu bentuk negaranya republik, kepala negara presiden, dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ketua parlemennya Toraga Jokorku Kenes, dan bahasa yang digunakan yaitu Kirgiz, Rusia, dan Uzbek. Sedangkan hari nasionalnya ada di tanggal 31 Agustus 1991 atau hari kemerdekaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah. Kirgistan ini merupakan negara di Asia Tengah yang terkenal dengan keindahan alam dan tradisi nomaden yang berada di bawah kekuasaan Rusia sejak 1876. Nah, dan menjadi Republik Soviet pada 1926 sebelum merdeka pada 1991. Demonstrasi pada 2005 dan 2010 menggulingkan dua presiden pertama. Nah, sementara Almazbek Atambayev terpilih pada 2011 dan menyelesaikan masa jabatannya pada 2017. Sooronbay Jeenbekov menggantikannya, tetapi mengundurkan diri pada 2020 setelah protes pemilu. Sadir Japarov kemudian menjadi presiden pada 2021 dengan perubahan sistem politik menjadi presidensial. Nah, Kirgistan ini menghadapi tantangan seperti demokratisasi, korupsi, dan keamanan perbatasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke kondisi geografis. Nah, Kirgistan ini terletak di Asia Tengah antara 39 derajat sampai 44 derajat lintang utara dan 69 derajat sampai 81 derajat bujur timur. Berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, lalu Uzbekistan di sebelah barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di bagian timur. Nah, wilayahnya didominasi oleh pegunungan Tian Shan dengan iklim kering di dataran tinggi dan subtropis di sekitar lembah Fergana. Nah, Kirgistan ini juga memiliki sumber daya alam seperti uranium, batu bara, minyak, gas, emas, dan logam berharga lainnya. Titik tertinggi di Kirgistan ini berada di Jengis Chokusu, yaitu 7.439 mdpl, dan titik terendahnya itu ada di Karadaria, yaitu 132 mdpl. Selanjutnya kita masuk ke kondisi iklim. Nah, jarak Kirgistan yang jauh dari laut dan perubahan elevasi yang tajam mempengaruhi iklimnya, dengan gurun dan dataran di utara, barat, dan tenggara yang kontras dengan pegunungan di dalamnya. Angin panas dari gurun mengeringkan bagian bawah pegunungan, sementara curah hujan meningkat seiring ketinggian di lereng barat dan utara. Suhu musim panas di lembah mencapai rata-rata 28 derajat Celcius, sedangkan di suhu musim dingin sekitar negatif 18 derajat Celcius. Nah, curah hujan tahunan bervariasi dari 180 mm di Tian Shan hingga 1000 mm di pegunungan Kirgiz dan Fergana. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Masyarakat Kirgistan ini secara tradisional beternak dan bertani. Pada akhir abad ke-20, republik ini telah menjadi sumber logam non-ferrous, terutama biji antimon dan merkuri, serta produksi mesin, produk industri ringan, tenaga hidroelektronik, dan produk makanan.
Nah, penambangan emas semakin penting dan Kirgistan ini memiliki cadangan batu bara yang besar serta beberapa endapan minyak bumi dan gas alam. Tenaga hidroelektrik menyediakan lebih dari 3/4 energi listrik negara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke kondisi sosial budaya. Nah, kondisi sosial budaya di Kirgistan ini dipengaruhi oleh tradisi nomaden yang kuat, dengan nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang masih dijunjung tinggi meskipun modernisasi terus berkembang. Mayoritas penduduknya ini Muslim dan Islam berperan penting dalam kehidupan sosial meskipun tradisi animisme masih ada. Nah, ada festival Nowruz dan tradisi nomadik seperti tinggal di yurt serta menggembalakan ternak di pegunungan tetap dipertahankan. Tantangan seperti korupsi dan keterbatasan infrastruktur masih menghambat perkembangan sosial budaya. Nah, hidup nomaden di Kirgistan ini terkait erat dengan pengelolaan sumber daya, tradisi, dan ekonomi yang menjadikan berpindah-pindah sebagai bagian dari identitas mereka. Makanan khas yaitu airan atau yogurt dan kumis yaitu minuman nasional dari susu kuda betina yang difermentasi. Selanjutnya kita ke sumber daya alam dan flora faunanya. Yang pertama ada sumber daya alam. Nah, tenaga air yang melimpah, emas, logam, tanah jarang, batu bara, minyak, dan gas alam yang dapat dieksploitasi secara lokal, endapan nepelin, merkuri, bismut, timbal, dan seng, dan lainnya. Selanjutnya ada flora. Yang pertama ada walnut liar, lalu pohon apel, dan pohon pir. Selanjutnya ada fauna. Nah, faunanya yaitu macan tutul salju atau Panthera uncla. Macan tutul salju ini merupakan spesies kucing besar yang hidup di pegunungan tinggi di Asia Tengah, termasuk di Kirgistan. Mereka dikenal karena bulu yang tebal dan bermotif roset serta ekor yang sangat panjang. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator kualitatif. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Nah, warga negara Kirgistan ini memiliki etos kerja yang tinggi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam dan perubahan budaya yang signifikan dari gaya hidup nomadik ke modernitas setelah periode Soviet. Nah, motivasi agama, terutama dalam Islam, berperan besar dalam dorongan mereka untuk bekerja keras dan mencapai kebaikan. Nah, seiring dengan berkembangnya ekonomi pertanian dan pengaruh budaya kapitalis, etos kerja masyarakat Kirgistan ini juga mengalami pergeseran. Nah, ditandai oleh orientasi yang lebih kompetitif dan individualis. Meskipun sistem politik dan pendidikan di negara ini sekuler, faktor-faktor budaya, agama, dan lingkungan tetap membentuk pola pikir dan etos kerja yang produktif di kalangan penduduknya. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan di Kirgistan ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh tantangan seperti keterbatasan akses di beberapa wilayah, korupsi dalam sistem pendidikan, dan infrastruktur yang belum memadai. Nah, meskipun pemerintah sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan guru, dan digitalisasi. Selanjutnya ada mata pencaharian. Nah, mata pencaharian utama di Kirgistan ini mencakup pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Meskipun hasilnya dipengaruhi oleh kondisi iklim dan keterbatasan infrastruktur, pertambangan terutama tambang emas Kumtor sangat penting. Sementara pariwisata memiliki potensi besar berkat keindahan alam. Nah, sektor jasa juga terbatas oleh infrastruktur. Kerjasama internasional, terutama dengan Rusia dan Tiongkok, membantu meningkatkan ekonomi, meskipun hubungan dengan Amerika Serikat menurun. Nah, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur dan sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Nah, pada tahun 2024 ini, tingkat kesehatan di Kirgistan menghadapi beberapa tantangan. Meski pemerintah telah meluncurkan strategi kesehatan baru, yaitu Warga Sehat Negara Sejahtera, yang bertujuan untuk mencapai jaminan kesehatan universal pada 2030. Nah, strategi ini yang dikembangkan dengan dukungan dari WHO mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan pelatihan tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan layanan di daerah terpencil dan masalah seperti kualitas layanan. Keterlibatan masyarakat melalui kampanye kesadaran juga merupakan bagian dari upaya ini. Tetapi tantangan tetap ada dalam meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum di Kirgistan ini masih tergolong rendah karena masih memerlukan peningkatan, terutama karena banyaknya warga yang kurang memahami hak-hak mereka secara legal. Nah, meskipun kesadaran hukum penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan, survei menunjukkan sekitar 307 responden tidak mengetahui hak-hak hukum mereka. Nah, pendidikan hukum sejak dini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ini. Nah, melalui keluarga dan masyarakat. Hukum berperan dalam mengatur perilaku masyarakat, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, dan mencegah tindakan kriminal. Namun, tantangan dalam sistem peradilan seperti kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan praktik korupsi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Kirgistan. Selanjutnya kita masuk ke indikator kuantitatif. Dalam tabel di atas ini menunjukkan beberapa indikator kuantitatif. Di antaranya, yang pertama itu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kirgistan ini mencapai 1.655 US dollar. Lalu pertumbuhan penduduknya itu ada 0,79%. Selanjutnya, angka kelahiran per 1.000 penduduk mencapai angka 18,7. Lalu angka kematian 6 per 1.000 penduduk. Lalu ada usia harapan hidup yaitu 72,9 tahun. Lalu migrasi ada negatif 4,8 dan HDI-nya atau Human Development Index yaitu 0,701. Nah, hutangnya itu ada 10.561 dolar. Lalu kriminalitasnya itu ada di angka 4,87 dan penganggurannya ada di angka 2,10. Nah, dari tabel di atas ini bisa disimpulkan ya kalau Kirgistan ini termasuk ke dalam negara berkembang. Nah, sekarang kita akan masuk ke fakta unik Kirgistan. Yang pertama ada dikelilingi pegunungan. Nah, Kirgistan ini sekitar 80% wilayahnya itu ditutupi oleh pegunungan, menjadikannya sebagai Swiss dari Asia Tengah. Nah, pegunungan Tian Shan dan Pamir adalah dua rangkaian pegunungan utama di negara ini, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan berbagai aktivitas luar ruangan seperti hiking dan mendaki. Yang kedua ada Danau Isilkul. Nah, Danau Isilkul ini merupakan danau garam terbesar kedua di dunia dan tidak pernah membeku karena adanya mata air hangat di dasarnya. Nah, danau ini memiliki kedalaman yang signifikan dan merupakan tempat wisata yang populer. Selanjutnya yang ketiga ada hutan kenari terbesar. Nah, di lembah Arslanbob terdapat hutan kenari terbesar di dunia yang mencakup area sekitar 600.000 hektar. Selanjutnya yang keempat ada nama Kirgiz.
Nah, nama negara ini berasal dari bahasa Turki yang berarti 40, merujuk pada 40 klan yang bersatu di bawah pahlawan legendaris Manas. Selanjutnya yang kelima ada tradisi yurt. Nah, yurt ini merupakan rumah tradisional nomaden yang masih digunakan oleh banyak orang di Kirgiz. Nah, yurt ini mencerminkan gaya hidup mereka yang berhubungan erat dengan alam, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu selanjutnya itu ada yang keenam, ada kumis. Nah, kumis ini adalah minuman tradisional yang terbuat dari susu kuda, sangat populer di Kirgistan. Nah, kumis ini dianggap sebagai simbol budaya dan sering disajikan dalam acara-acara khusus. Nah, seperti itu. Pembahasan kita kali ini selesai sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.